Katakan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku, merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Erna marah pada saya. Erna, seandainya saya tahu akan terjadi kecelakaan pada waktu itu, tentu mereka akan saya larang. Tapi kita ini manusia biasa yang tidak bisa mendahului takdir. Saya minta maaf, Erna. Mbak Ana itu tidak salah, Mbak. Yang salah itu supir truk yang mabuk itu. Jujur, Erna masih sangat sedih, Mbak. Erna merasa iman Erna ini masih lemah. Setiap Erna mencoba untuk ikhlas. Tapi ketika Erna ingat hari pernikahan sudah di depan mata, Erna pasti sedih, Mbak. Untuk gadis seumur Erna ini, pernikahan adalah impian siang dan malam. Lalu apa kata dokter? Dokter mengatakan Erna mengalami tekanan batin yang sangat berat. Tekanan batin? Kasihan Erna. Padahal dia sudah berharap bisa menikah dengan Arif. Mengapa waktu itu Ana menyuruh Mas Azam ke Tawangmangu ya? Gara-gara Ana semua jadi menderita, Mas. Sudahlah, Ana. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri, sehingga kamu merasa sangat bersalah seperti itu. Tapi alam bawah sadar Erna belum bisa menerima itu, Mas. Sudah selesai, Fes? Sudah, Bang. Sini sebentar. Ada apa, Bang? Nampaknya serius sekali. Iya, ini memang serius. Aku mau menawari kamu untuk menikah. Mau? Ya mau lah, Bang. Masa menikah tidak mau? Bagaimana kalau kamu menikahi... Menikahi siapa, Bang? Erna. Erna? Jangan main-main lah, Bang. Ini tidak main-main, Fes. Bagaimana ya, Bang? Sebenarnya saya ingin menikah. Tetapi kalau niat menikahnya cuman karena menghibur Erna, rasanya saya kurang serg, Bang. Memangnya Ernanya mau sama saya? Dia kan sudah pilih Arif, Bang. Dia perempuan soleh, Hafiz. Kalau calon suaminya sekufu dan soleh, dia pasti mau menerima. Apa kamu mau istikharah dulu? Atau sudah yakin tidak mau? Saya cenderung tidak mau, Bang. Terutama karena saya belum bisa melupakan Cut Mala, Bang. Maaf ya, Bang. Ya sudah kalau begitu. Tidak apa-apa. Aku tidak maksa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu, Bapak? Ibu kenapa, Pak? Ya itu, Ustazah. Saya datang kemari itu karena saya sudah mumet. Pusing saya. Ibu dan bapaknya Arif datang kemari mau minta saran kita. Saran apa, Pak? Ibunya si Arif, sejak Arif meninggal dunia sepertinya sudah nggak punya semangat hidup. Tidak mau makan. Saya jadi bingung. Bagaimana caranya, Ustazah?
Ustazah, saya merasa nggak kuat lagi hidup tanpa Arif. Arif anak laki-laki kami satu-satunya. Rasanya saya ingin mati aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dek, mau numpang tanya, kalau kantor pesantren ini sebelah mana ya? Belah sana. Oh, di sebelah sana ya? Iya. Makasih banyak ya. Iya. Karena susah makan, dia jadi sakit-sakitan terus seperti ini, Ustadz. Saya jadi bingung. Tadinya saya masih bisa tabah, tapi lama-lama saya capek juga ngurusin istri saya sendirian. Tiap hari kerjanya nangis. Belum lagi keluh kesahnya, yang sakit itu, sakit ini. Saya kehabisan uang buat berobat, Ustadz. Kalau soal dana untuk berobat, insya Allah kami bisa membantunya sedikit-sedikit, Pak. Rasanya saya ingin balas membunuh supir truk itu, Ustaz. Dia udah membunuh anak saya. Saya enggak bisa memaafkan dia. Ibu, tidak usah sampai begitu. Supir truk mabuk itu sekarang sudah ditangkap polisi. Sudah masuk penjara. Dia sudah mendapatkan hukumannya. Hukuman apa toh, Pak Ustaz? Hukumannya tidak setimpal dengan apa yang saya rasakan. Dia itu cuma di penjara. Tapi anak saya, Arif, boleh kan Pak Ustadz? Kita balas membunuh orang yang sudah membunuh anak kita. Rasanya saya ingin sekali membunuh supir pemabuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Ibu? Bu Ustazah, tolong saya Bu Ustazah. Kasihani kami Bu Ustazah. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Tolong bebaskan suami saya Bu Ustazah. Bebaskan suami saya. Kita nggak tahu mau hidup pakai apa kalau nggak ada suami saya Bu Ustazah. Saya bingung Bu Ustazah. Utang saya udah di mana-mana. Buat hidupin anak saya ngutang sana-sini Bu Ustazah. Kalau sampai suami saya nggak kerja, terus saya mau bayar pakai apa Bu Ustazah? Ibu ini siapa? Ayo, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Ayo, Dek. Sini, sayang. Saya Bu Ustazah, saya istri supir truk yang nabrak mobil pesantren Bu Ustazah. Saya istri supir truk yang nabrak mobil pesantren Bu Ustazah. Ustazah, tolong kami ya. Tolong saya sama anak saya. Kita nggak tahu harus hidup pakai apa kalau sampai suami saya masih bertahan di penjara. Jadi ibu, istri yang sudah membunuh anak saya. Suami ibu itu pembunuh. Mestinya dia itu dihukum mati. Biar sesuai dengan apa yang sudah diperbuat sama anak saya. Ibu sabar, Bu. Jangan bertindak kasar seperti itu. Baik, Ibu. Enak saja Ibu minta maaf. Apa Ibu bisa mengembalikan nyawa anak saya? Kalau Ibu khawatir masa depan anak Ibu, ketahuilah. Masa depan anak saya itu sudah hancur. Sudah habis. Saya mohon,
maafkan suami saya ya. Tolong maafkan suami saya, Bapak Ibu. Kasihan anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya minta ibu pergi dari sini. Ibu nggak akan pernah ngerti penderitaan kami. Pergi! Astagfirullahaladzim, Ibu. Tolong kasihani saya, tolong saya Pak Ustaz. Ibu, kalau hanya saya korbannya atas perbuatan suami ibu, saya dapat memaafkan. Tetapi masalahnya, korbannya bukan hanya saya saja. Anak dari bapak dan ibu ini yang bernama Arif meninggal dalam kejadian itu. Jika keduanya belum bisa memaafkan suami ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik sekarang ibu pergilah. Daripada istri saya tidak dapat menahan diri. Pergi, Bu. Pergi. Enggak, Pak. Enggak. Saya nggak akan pergi sebelum Bapak Ibu mau memaafkan saya, memaafkan suami saya. Enggak. Kalau Bapak Ibu dendam, silakan. Silakan bunuh saya. Silakan bunuh saya asal kehidupan anak-anak saya bisa terselamatkan, Bapak Ibu. Silakan. Ibu tidak akan mendapat satu kata pun, satu kata maaf dari kami. Enggak. Sekarang pergi. Pergi. Bapak, enggak. Saya enggak akan pergi. Enggak akan pergi. Suami saya itu nggak salah. Suami saya nggak salah. Supir pesantren itu yang bawa mobilnya nggak benar. Apa? Kalau Bapak Ibu dendam, silakan. Silakan ambil nyawa saya. Asalkan Bapak Ibu mau memaafkan suami saya. Ibu bilang suami ibu nggak bersalah. Polisi itu bilang kalau suami ibu itu pemabuk. Dia bawa truk itu dalam keadaan mabuk. Apa ibu nggak tahu? Sekali lagi ibu bicara sembarangan dan menyalahkan Arif, anak saya. Saya tidak akan segan-segan untuk bertindak kasar sama ibu. Sekarang pergilah. Pergi! Sabar. Sabar semuanya. Silakan duduk dulu. Bapak Ibu, dengarlah. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri telah tertulis di Lauhul Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah saja bagi Allah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kita harus pasrah kepada Allah atas apa yang sudah ditentukannya. Seandainya supir truk itu tidak mabuk, Ustadz. Bahwa Arif telah mendahului kita, itu juga sudah tertulis dalam kitabnya di Lauhul Mahfudz. Kalaupun ada penyebabnya, kita tidak layak untuk menyesali dan menyalahkan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Sebaliknya, Bapak dan Ibu harus bersyukur mempunyai anak yang soleh dan berbakti seperti Arif, yang akan menjadi tabungan amal baik Bapak Ibu kelak di akhirat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa tiada satu nafas pun yang keluar dari diri kita, melainkan ada takdir Allah di dalamnya. Jadi Ibu, jangankan nyawa yang keluar dari jasad, bahkan satu hentakan nafas pun, itu ada takdir Allah di dalamnya, Bu. Ini semua adalah ujian keimanan kita kepada Allah. Tapi ujian itu terlalu berat buat saya. Terlalu menyakitkan. Itu karena kita menganggap ujian dari Allah hanya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita saja. Padahal, hal-hal yang menyenangkan pun itu ujian dari Allah. Balaun hasanatun. Kehadiran seorang anak yang soleh dan berbakti seperti Arif, itu ujian untuk ibu. Apakah ibu menganggap anak itu milik ibu atau hanya titipan Allah saja? Ibu juga, Bu. Ibu harus menjadikan kejadian ini sebagai musibah yang ditakdirkan oleh Allah.
Ibu harus bisa menerimanya. Jangan berpikir seolah-olah ini adalah kiamat untuk ibu dan anak-anak ibu. Selama ini suami saya mencari nafkah. Kalau nggak ada suami saya nggak tahu harus bagaimana. Ibu, ingat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ibu tidak usah khawatir, karena tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Seorang anak ayam saja, kelihatannya tidak berdaya, selalu mendapatkan rizki. Jadi, walaupun suami ibu tidak ada di sisi ibu, yakinlah, Allah yang akan menjamin rizki anak-anak ibu. Masalah rezeki itu pun merupakan ujian iman bagi kita. Kalau sampai suami saya di penjara, Ustaz, bagaimana nasib anak-anak saya? Walaupun kami di sini semua telah memaafkan suami ibu, tetapi suami ibu tidak bisa lari dari kesalahan pidananya. Karena mengendarai truk sambil mabuk, itu juga akan dipenjara. Tetapi itulah mungkin pelajaran yang terbaik untuk suami ibu. Karena penjara akan dapat memberikan pelajaran yang berharga untuk suami ibu agar tidak mabuk-mabukan lagi. Dan saya yakin, ibu pasti terganggu oleh kelakuan suami ibu yang mabuk-mabukan selama ini. Mudah-mudahan suami saya bisa insaf. Kalau ibu merasa keberatan untuk menangani pendidikan anak-anak ibu nanti, insya Allah pesantren akan berusaha semampunya membantu ibu. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ada apa, Ana? Obat, Mas. Ana sampai lupa minum obat dari dokter Evi karena persoalan-persoalan kita ini. Astagfirullah, aku sampai lupa. Kapan kita seharusnya kembali lagi ke dokter Evi? Harusnya kemarin. Besok Mas mau kan mengantarkan anak ke rumah sakit? Tentu saja. Aku akan batalkan semua acara untuk mengantarkanmu. Ya? Obat yang kemarin saya berikan diminum. Maafkan saya, dokter. Kesibukan pesantren membuat saya lupa untuk minum obat. Oh, kesibukan apapun seharusnya tidak menjadi alasan Dik Ana untuk lalai minum obat. Insya Allah kedepannya saya akan disiplin untuk minum obat, dokter. Tetapi sebenarnya yang akan saya sampaikan bukan sekedar perkara obat. Kondisi psikis sangat besar pengaruhnya terhadap penyembuhan penyakit apapun, termasuk endometriosis. Saya khawatir ketidakdisiplinan Dek Ana dalam minum obat itu merupakan cerminan gangguan kejiwaan yang guncang dan labil. Kondisi ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan perkara obat-obatan medis. Saya akui banyak sekali masalah-masalah rumit yang saya hadapi akhir-akhir ini, dokter. Tapi alhamdulillah sebagiannya sudah selesai. Menurut pemeriksaan dokter yang terakhir, bagaimana sebenarnya keadaan istri saya? Hasil ronsen memperlihatkan bahwa kondisi kesehatan rahim Dik Ana semakin parah. Maaf, saya harus terus terang. Seberapa parahkah kondisi rahim saya, dokter? Peluang untuk bisa hamil saat ini menurun 10% dibandingkan ketika pertama kali Dik Ana datang berobat ke sini. Artinya, peluang untuk bisa mendapatkan keturunan juga semakin kecil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bukan berarti harapan itu tertutup sama sekali kan, Dok? Tentu saja tidak. Meskipun kecil, harapan itu masih ada. Bahkan seandainya hasil pemeriksaan medis membuktikan, memvonis bahwa tidak bisa punya keturunan sekalipun, sebagai orang beriman, kita masih bisa berharap kepada Allah.
Kekuasaan Allah jauh di atas segalanya. Ustadz lebih paham dari saya. Lantas apa yang harus kami lakukan, Dok? Ana harus disiplin minum obat dan teratur memeriksakan diri. Juga jangan sampai terlibat dalam permasalahan psikis yang berat. Saya berjanji akan lebih memperhatikan nasihat dokter. Dan untuk Ustadz Azam, Iya, Dok. sebagai suami, seharusnya Ustadz Azam membantu penyembuhan istri Ustadz. Jangan biarkan Dik Ana lalai minum obat. Dan juga jangan buat dia berpikir tentang hal-hal yang berat dan rumit. Iya, Dok. Insya Allah. Terima kasih, Dok. Tidak usah bersedih, Ana. Tenang saja. Pasrahkan diri kepada Allah. Ana tidak bersedih, Mas. Ana hanya menyesali diri karena kelalaian Ana selama ini. Bagaimana jika peluang itu benar-benar tertutup, Mas? Aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Seperti yang sudah aku katakan, memiliki anak adalah anugerah besar dari Allah. Tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Ana tidak meragukan kesetiaan Mas Azam pada Ana. Semoga dengan kesetiaan itu, Allah menolong kita ya, Mas. Dan aku merasa sudah diberi anak-anak oleh Allah. Para santri di pesantren itu secara tanggung jawab adalah anak-anak kita yang nyata. Kalau begitu, anak-anak kita akan segera bertambah, Mas. Maksudmu? Anak-anak dari super truk itu. Oh, itu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa, Fes? Ada 2 orang wali santri, Bang, yang ingin ketemu sama Abang dan Mbak Ana. Dia sudah menunggu di kantor pengurus sejak 1 jam yang lalu. Ya sudah, aku akan ke sana. Nah, itu Ustadz Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Silakan duduk. Iya, Mas. Ada apa, Pak? Terus terang, kami berat untuk menyampaikan ini. Sampaikan saja, Pak. Tidak apa-apa. Silahkan. Saya ayah dari Hartono. Dan Pak Birin ini ayahnya Subhan. Siang ini kami datang ke sini mau mengambil anak kami. Untuk izin pulang maksudnya? Bukan. Untuk mencabut dari pesantren ini. Dicabut dari pesantren, Pak? Ya. Mereka berdua sudah kelas 2, Pak. Sebentar lagi kelas 3. Eman-eman, Pak. Biar sekalian sampai lulus saja, insya Allah itu lebih baik untuk mereka. Justru kami ingin mereka lebih baik lagi. Kami khawatir jika mereka terus-menerus di sini, mereka tidak akan terdidik dengan baik. Tidak akan terdidik dengan baik? Maksudnya apa ya, Pak? Kami tidak percaya anak kami bisa dididik dengan baik oleh ustadz yang suka runtang-runtung dengan artis. Yang jelas-jelas ketahuan memiliki hubungan khusus dengan artis. Maaf, kalau kami terlalu berterus terang. Maaf, Pak. Kelihatannya Bapak telah termakan gosip di TV. Memang betul, Ustadz Azam beberapa waktu yang lalu kecelakaan bersama Eliana. Tetapi Eliana ditemani oleh pamannya. Dan tujuan diantaranya adalah untuk silaturahmi ke pesantren Al-Karimah. Jadi tidak ada hubungan khusus seperti yang diberitakan. Karena Anda salah satu ustadz di sini, maka wajar kalau Anda membela teman Anda ini. Pokoknya mulai besok siang, kami akan membawa anak-anak kami. Titik. Mas, apakah kejadian-kejadian yang kita alami merupakan tanda-tanda dari Allah bahwa Ana tidak mampu mengelola amanah dakwah ini, Mas? Jangan berkata begitu, Ana. Kita semua bersedih dan prihatin dengan semua yang terjadi ini. Hanya saja, kita harus tetap berpikir sehat. Ana telah menyuruh Aprilia untuk tinggal di pesantren ini, Mas. Sehingga membuat kacau semuanya. Ana juga telah menzolimi Mas Azam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terkait dengan Aprilia dan Eliana. Ana juga yang menyuruh Mas Azam untuk mendampingi Eliana. Sehingga membuat Arif meninggal.
Dan sekarang banyak sekali tuduhan-tuduhan miring kepada Mas Azam. Ana, hidup ini sepenuhnya ujian. Hanya saja, akhir-akhir ini kita menghadapi ujian yang cukup berat dan beruntun. Mungkin ke depannya ada kenaikan kelas yang cukup tinggi. Sehingga kita harus menghadapi semua ujian ini. Kepergian Arif merupakan kehilangan yang sangat besar untuk pesantren ini, Mas. Kita telah kekurangan tenaga pengajar. Belum lagi secara kualitas. Arif adalah salah satu pengurus pesantren yang sangat kita andalkan. Sudahlah, Ana. Kita istirahat dulu biar fresh. Kita tidur qailula dulu yuk. 1 jam saja cukup. Sebelum asar kita bangun. Biar nanti malam bisa tahajud. Ya? Ana belum tenang sebelum mendengarkan nasihat yang dapat menenteramkan hati Ana, Mas. Kurasa semua yang kita alami bertubi-tubi ini adalah nasihat untuk kita. Apa itu kurang, An? Justru Ana membutuhkan nasihat untuk dapat menenangkan hati Ana setelah semua kejadian ini. Ana rasa kita perlu mendengarkan nasihat dari orang yang lebih banyak makan asam garam kehidupan daripada kita, Mas. Betul juga. Tapi tidak mungkin kalau kita mengontak Abah dan Umi, kan? Bagaimana kalau kita mengontak Ustadz Mujab di Kairo? Mudah-mudahan beliau bisa dihubungi. Ya, Mas, kita bisa coba. Ana rasa waktunya pas. Di sana masih pagi. Iya, ya, An. Aku mengerti. Ini semua memang ujian yang kita harus menghadapinya. Kamu boleh saja menganggap ini peringatan dari Allah. Tetapi tidak untuk membuat kamu dan Azam patah semangat dan berhenti berbuat. Saya hampir seperti itu, Pak Ale. Saya hampir putus asa. Kalau itu yang terjadi, maka berhasillah setan membujuk kamu agar futur atau mandek dalam perjalanan dakwah ini. Tetapi bagaimana caranya supaya Ana bisa menghadapi ini semua, Pak Ale? Dengan tekad yang kuat bahwa kamu harus berhasil, bahwa kamu harus sukses menghadapi semua keadaan. Ingat, Ana, kesabaran kamu diuji bukan dari ceramah-ceramah kamu atau tulisan-tulisan kamu tentang kesabaran. Kesabaran kamu diuji justru ketika musibah yang memerlukan kesabaran kamu itu menimpa kamu. Detik pertama musibah itu datang, tampaklah kualitas kesabaran kamu. As-sabru inda sodmatil ula. Kesabaran itu tampak di awal guncangan musibah terjadi. Saya ingat hadis itu, Pak Ale. Tapi dalam menjalankannya rasanya sulit sekali. Dan yang terpenting, Ana, jangan sekali-kali kamu merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah menurunkan kebaikannya lewat peristiwa-peristiwa yang kamu alami. Allahumma akum aina ma kuntum. Allah menyertaimu, Duk, dimanapun kamu berada. Terima kasih, Pak Ale. Lantas kapan Pak Ale pulang ke Indonesia? Alhamdulillah, Duk. S3-ku sudah rampung. 1 bulan yang lalu saya munakosa. Hanya ini loh, Duk, bulekmu. Ada apa dengan bule, Pak Ale? Bulekmu sedang menanti kelahiran putra kami yang pertama, Duk. Tinggal menunggu hari saja. Oh, begitu toh, Pak Ale. Alhamdulillah. Alhamdulillah, An. Setelah penantian panjang, 4 tahun kami menunggu. Doanya ya, An. Semoga ibu dan bayinya selamat. Iya, Pak Ale. Oh ya, Nduk. Kamu sendiri bagaimana? Sudah ada tanda-tanda mu dapat momongan? Belum, Pak Ale. Mohon doanya ya, Pak Ale. Pasti, An. Kami di sini tidak lupa untuk selalu mendoakan kamu. Insya Allah, kalau bulekmu sudah melahirkan, kami akan segera balik ke Indonesia untuk ikut memperkuat Darul Quran. Aku sudah rindu sekali dengan bau pesantren, Nduk. Baik, Pak Ale. Saya menunggu Pak Ale di sini ya. Jazakallah, Pak Ale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu kelihatan segar dan bersemangat sekali, Ana. Rupanya nasihat dari Ustadz Mujab sangat mujarab. Kita membutuhkan orang yang lebih tua, lebih dewasa, lebih matang dan lebih bijak di pesantren ini, Mas. Iya, aku juga berharap seperti itu. Jadi Ustadz Mujab telah selesai S3-nya dan segera kembali ke Indonesia setelah menimang anak yang baru lahir. Begitulah, Mas. Kemana si Apes? Katanya mau memanggilkan Azam.
cuman Azam. Apes juga sudah berani mempermainkan aku. Anak muda sekarang memang tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Bang, mengganggu. Ada apa, Ves? Ada Haji Samingan ingin ketemu. Haji Samingan? Mau apa dia? Tidak tahu Bang. Katanya ia harus ketemu dengan Abang sekarang. Ada apa lagi? Ya sudah, bawa beliau ke kantor pesantren ya. Baik Bang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zam, setelah kepergian Kiai Lutfi dan meninggalnya Arif, saya dengar pesantren kekurangan tenaga pengajar. Bukan begitu, Zam? Iya, benar Pak Haji. Tetapi saat ini kami masih bisa mengatasinya. Nah, begini, Zam. Boleh saya duduk? Oh, ya, silakan. Silakan, Pak Haji. Begini, Zam. Sebagai seorang ulama yang tinggal dekat dengan pesantren ini, saya prihatin dengan keadaan yang terjadi di pesantren sekarang ini. Oleh karena itu, nurani saya merasa terpanggil untuk membantu pesantren ini. Maka izinkanlah saya untuk menjadi pengajar di pesantren ini. Pelajaran apa yang akan Pak Haji Samingan berikan? Azam. Orang tua seumur saya yang sudah banyak menikmati warna-warni kehidupan, kamu tanya mau mengajarkan apa? Ya mengajarkan semua yang dibutuhkan di pesantren ini, Zam. Kitab Jurumiyah, Matan Afiyah, Tafsir Jalalain, Kitab Al-Hikam, Kifayatul Ahya, semua saya bisa, Zam. Bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab? Ya kalau itu ya jangan, Zam. Kamu kasih saja sama pengajar-pengajar yang baru lulus kuliah. Lah, bagaimana mau mengajar kitab-kitab itu kalau Pak Haji Samingan tidak pede dengan bahasa Arab? Tapi kan saya punya terjemahannya, Zam. Saya punya terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Zam. Ya, kalau soal bahasa Arab, waduh, mufradat saya payah, Zam. Saya sudah banyak yang lupa. Sudah tua saya, Oh, begitu ya, Pak Haji? Iya. Jadi, bagaimana, Zam? Kapan saya mulai mengajar? Kalau soal itu, istri saya yang menjawab. Jadi, bagaimana, Ustadzah? Saya ini sahabat Kiai Lutfi. Kiai Lutfi itu tahu betul di mana saja saya mondok. Begini Pak Haji, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Haji karena rasa tanggung jawab Pak Haji yang begitu besar pada pesantren ini. Usul Pak Haji akan saya tampung. Hanya saja untuk masalah tenaga pengajar, saya sendiri juga belum bisa untuk menentukan itu, Pak Haji. Saya hanya bisa untuk membawa ke rapat pengurus, nanti insya Allah di sana akan dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan? Niat baik orang tua seperti saya mau mengajar, dimusyawarahkan. Memang begitulah aturannya, Pak Haji. Ini pelecehan buat saya. Kalian ini berarti tidak menghargai pendiri pesantren ini. Saya sahabat pendiri pesantren ini. Tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lu Pak Haji Samingan ada di sini toh? Ini bukan urusan kamu, Mo. Begini Ustadz Azam, saya hanya ingin menanyakan apakah hari ini tenaga saya bisa diperlukan oleh pesantren untuk urusan ke rumah sakit misalnya. Begini Kang Paimo, nanti saya akan menghubungi Kang Paimo kalau misalnya dibutuhkan, ya. Terima kasih Ustadz, saya permisi dulu. Jadi bagaimana? Hah? Niat saya kan baik, mau mengajar, membantu di pesantren ini. Tapi kok malah mau dimusyawarahkan? Ada-ada saja kalian ini. Bukan begitu Pak Haji. Tetapi ini adalah prosedur standar yang telah kami sepakati. Ya wes, betul nopo-nopo. Oh, urusan ngajar toh. Pak Haji Samingan memang sebaiknya tidak usah mengajar di pesantren ini. Pak Imo, kamu tuh melecehkan ilmu saya ya? Ya
Yo ndak Pak Haji. Di kota ini siapa yang ndak tahu Pak Haji Samingan? Ulama yang soleh dan baik budi. Ulama yang memiliki ilmu luas, dalam dan komplit. Ilmu apa saja bisa. Tapi kalau menurut kamu ilmu apa saja saya bisa, kenapa saya tidak boleh mengajar di sini? Begini Ustadz Azam dan Ustazah Hana, ilmu yang dimiliki oleh Pak Haji Samingan ini saya tidak khawatir untuk diajarkan di pesantren ini, kecuali satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu ngutang. Ini sangat berbahaya. Seandainya Pak Haji Samingan utang di mana-mana atas nama pesantren, berbahaya kan? Aimah, kamu tuh kurang ajar. Tunggu dulu Pak Haji, ojo nesu. Saya mau tanya, utang Pak Haji di warung es degan itu sudah dibayar belum? Diampun! Kamu mencoba melakukan pembunuhan karakter saya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah, Azam, kalian berdua tidak perlu lagi repot-repot untuk memusyawarahkan niat baik saya. Mulai saat ini juga niat baik itu akan saya cabut. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya Haji Samingan marah, Mas. Ana takut dia akan menjadi masalah untuk pesantren. Kita serahkan semua pada Allah. Yang penting kita tetap baik pada beliau. Kalau untuk ngajar, aduan. Dia sendiri bilang tidak tahu mufradat, kosakata bahasa Arab. Bagaimana kalau dia mengajar fikih dan tafsir? Bisa repot semuanya. Bisa menjadi bencana kalau ilmu agama tidak diajarkan oleh orang-orang yang benar-benar memahaminya. Bagaimana soal Aprilia, Ustaz? Ada perkembangan? Maaf, Abu Busro. Masih belum ada kabar. Dalam 2 hari ini, tim kami masih belum bisa bekerja karena sedang mengalami musibah. Musibah apa? Kecelakaan. Arif, salah satu pengurus pesantren ini meninggal dunia. Innalillah. Saya turut berduka cita. Terima kasih, Pak Busro. Saya berharap secepatnya pesantren dapat kembali mencari Aprilia, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini siapa? Ada perlu apa? Kami wartawan. Kami mau wawancarai Ustadz Azam. Sudah ada janji? Tidak ada janji. Tadinya kami akan wawancara di rumah sakit, tetapi di sana tidak ada. Kami dengar Ustadz Azam ada di pesantren ini. Wawancara soal apa? Soal hubungan Ustadz Azam dengan Eliana. Astagfirullah. Berita macam apa itu? Tidak ada hubungan apa-apa Ustadz Azam sama Eliana. Tolong ya Mas, saya tidak butuh wawancara Anda. Saya hanya butuh Ustadz Azam. Tolong dimengerti Mas. Ya Mas, tolong Mas. Ustadz Azamnya di mana nih Mas? Wah, Ustadz Azam tuh. Yuk, ayo. Ustadz Azam, sebentar. Tunggu sebentar, Pak Ustadz. Maaf atas waktunya, kami minta informasinya Pak Ustadz Azam. Maaf ya, Mas, Mbak. Saya ada keperluan mendesak. Ustadz, tolong Pak Ustadz. 5 menit aja. 5 menit Pak Ustadz. Ya, benar Pak. Saya ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Eliana. Ustadz, kami minta penjelasan dari Pak Ustadz. 5 menit aja. 5 menit Coba tanya saja pada adik saya yang terjadi ya. Tolong Pak Ustadz, sebentar aja. Ada apa, Pak? Tolong bawa wartawan-wartawan ini kan. Ustadz, tolong Pak Ustadz. Biar Husna yang menjelaskan semuanya ya. Ya, baik. Maaf ya, Bapak-bapak, semuanya. Maaf ya. Bapak-bapak semuanya. Ikut saya. Ayo. Mas Azam jadi bagaimana ini? Wartawan-wartawan itu mengejar-ngejarku soal hubunganku dengan Eliana. Hal ini bisa menjadi fitnah, Nak. Tolong jelaskan semua yang terjadi. Kalau perlu, ajak mereka ke rumah orang tua Arif. Teman-teman, silakan duduk dulu ya. Mbak kan adiknya Ustadz Azam kan? Berarti Mbak tahu dong soal hubungan Ustadz Azam dengan Eliana. Iya Mbak. Iya Mbak. Begini ya teman-teman, sebenarnya kakak saya itu cuma menolong Eliana untuk mensurvei lokasi syuting di Tawangmangu, sekalian untuk silaturahim ke pesantren Al-Karimah. Jadi tidak ada hubungan khusus antara Mas Azam dengan Eliana, kecuali sebagai sahabat saja. Tetapi kami dengar bahwa istri pertamanya, Ana telah menyetujui hubungan antara Azam dan Eliana. Berita itu tidak benar, tepatnya tertukar-tukar. Jadi dalam rombongan itu ada pengurus pesantren sini yang bernama Arif, yang memang akan melangsungkan pernikahan dengan salah satu pengurus putri di pesantren ini. Soal kedekatannya sepulang dari Kairo, di bandara gimana tuh Mbak? Iya tuh Mbak. Itu maksud Mbak Eliana itu posisi berdirinya, bukan hubungan percintaannya. Kayaknya Mbak Husna mau menutup-nutupi hubungan Mas Azam dengan Mbak Eliana deh. Iya. Demi Allah, enggak. Kalau enggak percaya, saya bersedia mengantarkan teman-teman semua ke rumah orang tua Arif untuk mengecek kejadian yang sebenarnya. Boleh. Ini mana Pak? Ada di sana, nanti saya antarkan. Mbak Husna. Hafiz, ada apa? Ini loh Mbak. Di koran ini
ada berita luar biasa. Banyak warga sekitar pesantren yang kaget dengan berita hari ini. Astagfirullahaladzim. Tega sekali mereka berbuat seperti ini. Mereka betul-betul memutarbalikkan fakta. Jahat sekali. Koran ini memang sering ngawur, Mbak. Astagfirullah, saya tidak tahu harus bicara apa lagi terhadap mereka. Kalau pemberitaan yang mereka buat, sekendak hati mereka saja. Tapi tidak semua wartawan ngawur seperti wartawan koran ini kok, Nah. Hafez. Iya, Bos, Nak. Kalau nanti masih ada wartawan yang datang ke sini untuk menanyakan perihal hubungan Eliana dan Azam, tolong jangan diladeni ya. Tutup saja pintu gerbang pesantren kita. Kalau misalkan wartawan yang baik bagaimana, Mbak? Justru itu, besok saya akan datangi kantor koran wartawan yang baik itu dan juga koran yang ngawur itu untuk melakukan protes. Dan kalau masih ada yang neko-neko, anggap saja mereka wartawan yang tidak baik. Ada apa ini? Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ustaz Azam tidak ada. Yang ada anak Mbak Usna. Sabar, Pak. Kalau begitu, Bapak ke dalam saja. Di sana ada Ustaz Anak sama Mbak Usna. Gawat. Gara-gara berita fitnah, pesantren pasti akan mendapatkan cobaan lagi. Pesantren apaan ini? Di mana moralitas Ustaz Azam sebagai pengasuh pesantren ini? Ya, akan tahan saya dari sini. Tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu. Berita itu sama sekali tidak benar. Saya akan menjelaskan. Saya sama sekali tidak mengizinkan suami saya untuk menikah lagi. Mereka berdua juga tidak punya hubungan cinta, Pak, Ibu. Tidak mungkin ada asap di dalam api. Betul. Pemberitaan ini udah di mana-mana, udah menyebar kemana-mana. Mana apapun dari Ustadz dan pesantren ini. Tentu kami akan buat bantahan, Pak, Ibu. Kami akan menjelaskan sebenar-benarnya. Walaupun pesantren akan menjadikan bantahan, saya tetap tidak percaya. Saya tetap akan mengambil anak saya dari sini. Apa dari pikirkan dulu, Pak, barang sehari atau 2 hari. Lihat dulu perkembangannya nanti. Pesantren kami dan Ustaz Azam, insya Allah tidak seburuk yang Bapak pikirkan. Ustaz ini. Mereka sama baik. Ini. Mana anak kami? Panggil saja. Ayo. Kepada kita. Mengapa masalahnya menjadi runyam seperti ini, An? Kemarin ada 2 orang wali santri mengambil anaknya. Hari ini puluhan. La haula wala quwata illa billah. Ini semua salah Ana, Mas. Ana yang menyuruh Mas Azam untuk menahan Eliana ke Tawangmangu. Padahal Mas Azam telah menolaknya. Kamu tidak salah, Ana. Niatmu baik sekali. Karena ingin menghilangkan rasa cemburumu pada Eliana. Tetapi yang tidak habis pikir, kenapa wartawan tidak mau melihat fakta yang sebenarnya? Kenapa mereka bermain-main pada opini yang sesat dan persepsi yang keliru? Ya, Mas Azam sendiri yang pernah bilang, memang sebagian kecil wartawan itu hidupnya dari kebohongan yang mereka beritakan. Tapi ini keterlaluan, Ana. Reputasi pesantren kita bisa habis apabila berita bohong ini menyebar berlarut-larut. Berarti kita harus bertindak sebelum terlambat, Mas. Bukan tidak mungkin orang-orang yang tidak suka sama pesantren kita menghasut masyarakat. Mereka mudah sekali tersulut isu. Oh ya, Mas. Tadi seorang santri dijemput oleh ayahnya. Ana tidak bisa mencegahnya, Mas. Jika masyarakat berbondong-bondong mengeluarkan petisi menyatakan ketidaksenangannya, habislah riwayat pesantren kita. Menurutmu, tindakan apa yang perlu kita lakukan? Setidaknya kita perlu mengadakan jumpa pers dengan wartawan-wartawan itu, Mas. Kalau perlu ada Eliananya juga. Tadi Husna bilang sedang mempersiapkan itu. Benar. Pada sisi lain, aku juga harus menghindar dari Eliana dan membatasi pertemuan-pertemuan dengannya. Kasihan Eliana, Mas. Iya. Dulu pada waktu pulang dari Kairo bersama Eliana, sikapnya sangat bebas terhadap laki-laki. Termasuk terhadapku. Ketika itu ia mengaku aku orang terdekatnya. Tetapi kan pada saat itu aku belum menikah denganmu. Tidak ada beban sebagai pengurus pesantren. Seharusnya Eliana mengerti. Karena saat ini dia sudah banyak berubah. Dia sudah mengerti halwat, mahram, dan menggunakan busana muslimah setiap hari. Iya, Mas. Fitnah itu justru datang setelah Eliana berubah. Mungkin itulah hakikat ujian. Fitnah kepada Nabi Muhammad pun semakin gencar setelah beliau menerima wahyu dari Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Sarah. Bagaimana keadaan Mas Azam? Sudah sembuh, Mas? Sembuh benar sih belum. Dokter terus memantau efek kecelakaan itu pada diri Mas Azam. Maafkan Mas Azam ya, Sarah. Tidak sempat memberi kabar musibah ini kepadamu. Maafkan Lia, Mas Azam. Lia inisiatif sendiri ke Kudus untuk membawa Sarah menengok Mas Azam. Mas Azam tidak apa-apa kok. Silakan duduk. Silakan. Mas Azam panggil Mbak Ana dulu ya. Ustazah, itu namanya Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah sudah kelihatan lebih besar. Mbak Ana baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak yang ini siapa? Ini Ustazah Konita, guru tahfiz Sarah di Kudus. Yang pernah aku ceritakan itu loh, An. Masya Allah. Jadi ini tuh Ustazah Hafizoh yang telah sukses mencetak penghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak itu ya? Jangan, Ustazah. Ustazah, saya sangat bangga sekali dapat bertemu dengan Ustazah di sini. Selama ini nama Ustazah sering sekali dibicarakan di pesantren-pesantren. Mencetak para penghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak seperti ini pasti sangat susah sekali ya, Ustazah. Saya justru sangat bahagia bisa bertemu dengan Ustazah Ana, putri dari Kiai Lutfi dan uminya Imam Muda yang terkenal itu. Pengembaraan Ustazah Ana di Mesir dan Malaysia untuk menimba ilmu selama ini selalu menjadi motivasi dan impian hidup saya. Oh ya Sarah, Mbak Ana minta maaf soalnya belum sempat duluan-duluan ke pesantrennya Sarah. Udah apa-apa, Mbak. Katanya Sarah sudah hafal 19 juz ya? Insya Allah, Mbak. Tapi yang berdistorkan baru 17 juz. Subhanallah. Mbak Ana saja belum sampai sebanyak itu loh hafalannya. Ana. Ya? Tampaknya tamu kita ini perlu didinginkan dengan sirup. Lihat tuh, Sarah sudah kehausan. Perjalanannya kan jauh. Iya, Mas. Nggak usah repot-repot, Ustazah. Nggak apa-apa. Oh ya Ustazah, malam ini menginap di sini saja ya. Soalnya kalau pulang ke Klaten kan pasti kemalaman. Sekalian memberi arahan kepada santri-santri yang ada di sini, ya? Gimana ya? Menginap di sini saja, Ustazah. Di asrama putri kan banyak kamar. Baiklah, insya Allah. Ya sudah, kalau begitu saya ke belakang ya. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Nah, untuk bacaan seperti itu, roknya harus ditebalkan. Namanya tafkhim. Apa namanya? Tafkhim. Itu untuk yang fathah. Contoh lainnya, aro'aital ladzi. Aro'aital ladzi. Untuk ro yang domah, ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Nah, sekarang ro untuk yang sukun. Gimana? Wa aursala alaihim. Kamu pintar sekali, Sarah. Itu betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, Sarah. Siapakah ustazahmu ini? Namanya Ustazah Konita, Mbak. Saya sudah dengar tentang ustazah dari Mas Azam. Kenalkan, saya Husna, kakak Sarah, Ustazah. Nama saya Konita. Saya pembimbingnya Sarah. Saya sangat terkesan dengan cara Ustazah membimbing anak-anak. Begitukah perlakuan yang Ustazah berikan kepada setiap santri tahfiz di pesantren? Kami para guru tahfiz memang seperti ini untuk sehari-hari. Mereka sudah seperti anak-anak kami. Walaupun sebagian dari kami belum berkeluarga. Luar biasa. Oh ya Ustazah, mau nggak sekali-sekali saya ajak untuk siaran di radio JPMI? Tentu pendengar akan sangat senang mendengar pengalaman Ustazah yang masih muda, tapi sudah menghasilkan anak-anak menghafal Al-Quran. Dengan senang hati, Mbak. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan Mbak. Nah, sekarang Ustazah, Sarah, kita sarapan dulu yuk. Mas Azam dan Mbak Ana sudah menunggu. Terima kasih, Mbak. Hai Ustazah, tambah lagi. Alhamdulillah cukup, Mbak. Jangan malu-malu, Ustazah. Tidak, Ustazah.
Oh ya, Ustadz Azam, Ustazah Hana, setelah ini saya mohon pamit ya. Loh, Ustazah Konita mau kemana? Sebenarnya saya kesini bersama Lia, bukan hanya untuk menengok Ustadz Azam, tapi saya juga sekalian mau mampir ke rumah Pak De saya. Di mana Ustazah? Dekat sini, di pesantren Al-Karimah. Yang pengasuhnya Kiai Syahabudin. Beliau itulah Pak De saya. Masya Allah. Pantas Ustazah Konita ini luar biasa. Ternyata keponakan Kiai Syihab. Kami sangat hormat dengan beliau. Beliau juga orang tua kami di kota ini. Ustazah ke pesantren naik apa? Insya Allah naik bis. Apa? Naik bis? Ana, bisa kamu mengantar Ustazah Konita? Bagaimana ya, Mas? Tampaknya kamu sangat ragu-ragu. Tempat itu melewati musibah kemarin, Mas. Ana takut jangan-jangan... Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Ana. Aina mataku yudrikumul mautu, walakuntum fi burji musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian akan menghampirimu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang kokoh dan tinggi. Baik, Ana akan mengantarkan Ustazah Konita. Terima kasih, Ana. Nanti di jalan hati-hati ya. Boleh tidak Sarah ikut dengan Ustazah Konita? Sarah ingin menyetorkan hafalan Sarah dan memperbaiki tajwid. Subhanallah. Bagaimana Anda mendidik anak ini, Ustazah Konita? Sampai-sampai dia tidak jemu-jemu berdekatan dengan Anda. Berdekatan dengan Ustazah Konita seperti berdekatan dengan Al-Quran. Itulah yang dirasakan oleh Sarah. Sarah, Ustadz Azam masih kangen sama kamu. Jadi sebaiknya kamu di sini aja ya, bersama Ustadz Azam. Nanti kita main ke kafe bakso cinta, Sarah. Sudah lama kan kita tidak mengunjungi kafe Mas Azam itu? Ya, bolehlah. Tapi nanti kita ke pesantrennya sama-sama ya, Ustazah. Insya Allah. Siapa? Siapa? Astagfirullah. Aprilia? Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran